Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Palevi dari Ekonomi Islam 2017, NPM 120410170067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berada dalam buku 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World, di mana materi yang saya bawa berjudul Fault, di mana vault ini adalah salah satu bentuk arsitektur yang melatar belakangi dan melengkapi berjayanya karya arsitektur Islam pada zamannya. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa keagungan yang muncul dari berbagai karya arsitektur Islam berasal dari kedalaman makna dan penerapan nilai-nilai Islam atau Islamic values yang melatar belakangi kehadiran bentuknya. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya merupakan penentu kualitas karya arsitektur dalam dunia Islam. Lalu bagaimana dengan vault sendiri? Langsung saja kita masuk ke dalam definisi vault dengan pembahasan yang lebih santai. What is vault? Vault is a stone arch that makes a ceiling or canopy, make it possible to have a roof over a large space made of brick, stone block, and rubble. Di mana secara definisi vault adalah lengkungan batu yang membuat langit-langit atau kanopi yang memungkinkan untuk memiliki atap di atas ruang utama yang terbuat dari batu bata, blok batu, dan puing-puing. Nah, dengan pembahasan yang lebih simpel, ketika kita translasikan vault ini dalam bahasa Indonesia, vault ini berarti kubah. Terus apa sih perbedaan vault dengan dome yang artinya sama-sama kubah? Nah, sebenarnya akan kita bahas di slide selanjutnya, namun secara lebih simpel, ketika dome ini lebih terkenal dengan sebuah bola setengah lingkaran yang berada di ruang utama masjid, namun kalau vault itu lebih berbicara mengenai sebuah ruang lengkung yang menjadi sebuah supporting system dalam rongga ruang-ruang yang ada di masjid. Nah, sampai ditemukannya metal girder abad ke-19, pembuatan vault sendiri masih dibuat dengan kayu dan batu. Sederhana dan simpel, tapi nggak seefektif dan secanggih menggunakan besi. Pun mahal juga pakai batu dan batu-batuan. Nah, bangsa Romawi sebenarnya juga mengembangkan vault untuk bangunan-bangunan seperti gereja, kantor, dan lain-lain. Cuman sebenarnya teknologi yang mereka bawa tuh masih usang. Nah, jika dikomparasi dengan vault atau kubah lengkung, saya bicaranya yang buatan bangsa Muslim jelas kalah. Nah, di sini bangsa Romawi mulai meniru teknik dan bahan buatan Muslim dan dipoles lagi dengan cara mereka sendiri. Dan di mana sampai saat ini vault dari bangsa non-Islam jauh lebih baik eksplorasinya dari bangsa Islam yang berada di zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide yang membahas mengenai perbedaan antara vault and dome. Nah, apa sih perbedaan vault and dome? Nah, kalau terlihat nih dalam tabel di bawah sini, bahwa vault ini memiliki 2 poin yang menjelaskan mengenai karakter vault itu sendiri. Sedangkan dome ini memiliki 4 poin yang menjelaskan mengenai karakteristik dari dome itu sendiri. Lalu, kita masuk ke vault terlebih dahulu yang terdiri dari 2 poin. Poin pertama menjelaskan bahwa vault adalah langit-langit dari bata, beton, batu, kayu, dan lain-lain yang dibangun dengan prinsip lengkungan. Lalu di poin kedua menjelaskan bahwa vault ini tidak bisa berdiri kecuali tanpa struktur utama yang terbangun yang ada di dalam masjid seperti dinding dan supporting yang lain yang memfasilitasi berdirinya vault. Nah, kita masuk ke poin dome. Di sini ada 4. Di mana poin pertama menjelaskan bahwa dome adalah elemen arsitektur yang menyerupai bagian atas berongga dari bola. Di poin kedua menjelaskan bahwa lengkungan diputar di sekitar poros tengah. Yang ketiga dijelaskan bahwa dome menghasilkan dorongan ke bawah dan keluar. Lalu yang keempat menjelaskan bahwa kubah dapat didukung oleh kolom. Nah, memang secara definisi dari tiap karakteristiknya terlalu kompleks, namun ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa perbedaan antara keduanya adalah bahwa vault pada dasarnya adalah lengkungan yang dibentuk ke dalam dimensi ketiga. Sedangkan dome adalah lengkungan yang berputar di sekitar subuh vertikal. Nah, perbedaan selanjutnya adalah bahwa dome ini berada di ruang utama, sedangkan vault ini bisa di ruang utama, bisa di selasar, bisa di pintu, bahkan di luar dari bangunan masjid itu sendiri. Oke, kita masuk ke dalam perbedaan vault berdasarkan karakteristik wilayahnya.
Di sini dalam Islam terbagi dua, yaitu Islamic West Fault dan Islamic East Fault. Lalu apa perbedaannya? Di mana setiap karakteristik wilayah fault sendiri memiliki poin-poin mendukung yang menjelaskan mengenai karakteristik masing-masing. Di mana kita masuk ke dalam Islamic West Characteristic, di mana di sini terdiri dari 2 poin, di mana poin pertama membahas bahwa fault dihubungkan oleh lengkungan tapal kuda didukung oleh pilar-pilar bata. Lalu selanjutnya dijelaskan bahwa fault ini saling berhubungan oleh lengkungan setengah lingkaran yang didukung oleh langit-langit yang terbentuk dari kayu. Selanjutnya kita masuk ke Islamic East Characteristic, di mana ada 3 poin. Poin pertama menjelaskan bahwa fault sendiri terdiri dari 4 tulang rusuk yang berpotongan, bahkan kadang-kadang berlipat ganda. Nah, lalu poin kedua bahwa fault dalam dunia timur sendiri menghilangkan zona transisi antara kubah dan struktur pendukung. Lalu yang ketiga menjelaskan bahwa kubah pusat itu didukung oleh fault yang berbentuk tulang rusuk. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbedaannya adalah bahwa Islamic West Fault ini utamanya disokong oleh bahan-bahan ya dari batu bata dan kayu. Sedangkan untuk Islamic East biasanya didukung oleh bahan-bahan yang terbuat dari batu. Lalu untuk karakteristik perbedaan selanjutnya bahwa Islamic West ini biasanya berbentuk tapal kuda dan didukung oleh struktur pendukung. Sedangkan kalau untuk Islamic East biasanya tidak memiliki struktur pendukung dan biasanya berbentuk tulang rusuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis fault, di mana kita mulai dari Pitch Brick Fault yang diberi nama dalam konstruksinya merupakan nenek moyang dari fault yang akan berkembang di kemudian hari. Yang terbuat dari batu bata yang dipasang secara vertikal dan bersandar miring pada sudut, yang memungkinkan konstruksi ini dapat diselesaikan tanpa menggunakan pemusatan, di mana bentuknya masih kuno banget, terbuat dari batu bata dan berbentuk setengah lingkaran atau terowongan itu. Contohnya telah ditemukan dalam penggalian arkeologis di Mesopotamia yang berasal dari milenium kedua dan ketiga. Nah, untuk periode Islam sendiri terkenal pada zaman Bani Umayyah, di mana bangunan ini menunjukkan campuran tradisi arsitektur Romawi dan Persia kuno, di mana biasanya digunakan sebagai penutup rumah, jalan menuju bawah tanah, dan tempat peneduh. Selanjutnya adalah Barrel Fault, adalah yang paling elemental dan kuno dari jenis fault lainnya. Barrel Fault adalah bentuk paling sederhana dari fault dan menyerupai laras atau terowongan yang dipotong memanjang menjadi 2. Efeknya adalah struktur yang terdiri dari bagian setengah lingkaran. Nah, barrel fault diperkirakan dikembangkan oleh bangsa Sumeria dan kemudian digunakan oleh orang Mesir. Barrel fault digunakan secara luas di Roma kuno untuk struktur batu seperti sumur dan saluran air dan sebagian bagian dari bangunan utama seperti Colosseum. Nah, sepanjang abad pertengahan, barrel fault digunakan di seluruh Eropa sebagai bagian dari pembangunan gereja dan terus menjadi fitur arsitektur dan teknik modern. Selanjutnya, barrel fault mengalami inovasi yang diletakkan di lengkung diafragma yang mungkin diperkenalkan oleh Levant dari Persia oleh Bani Umayyah karena tidak ada sampel sebelumnya dari variasi ini di wilayah tersebut. Nah, sampel paling menonjol dari inovasi ini adalah dalam periode Umayyah yang ditemukan di Qasr al-Harane di Jordan, di mana hampir semua kamar atau ruangan menggunakan sistem ini. Selanjutnya adalah Gothic Rib Vaulting, diambil dari nama bangsa Goth yang merupakan suku barbar yang memegang kekuasaan di berbagai daerah di Eropa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi dan pendirian Kekaisaran Romawi Suci sekira abad ke-5 sampai abad ke-8. Nah, pada dasarnya mereka ini tidak terkenal karena prestasi besar mereka dalam arsitektur, namun karena adanya Gothic Rib Vaulting ini memberikan mereka semangat untuk berkembang di kemudian hari dalam sektor arsitektur. Elemen paling mendasar dari gaya arsitektur Gothic adalah lengkungan runcing, yang kemungkinan dipinjam dari arsitektur Islam yang akan terlihat di Spanyol pada saat ini. Lengkungan yang runcing ini memberikan tekanan pada elemen struktural lainnya yang kemudian menjadi mungkin untuk mengurangi ukuran kolom dalam elemen-elemen ini sehingga terbentuk integrasi secara struktural dan estetis sistem atau gaya yang mencirikan Gothic.
Masjid Bab Mardum di Toledo memiliki keunikan bentuk tulang rusuk yang kemudian dikembangkan ke dalam kubah quadripartite, sebuah kubah dengan tulang rusuk pendukung dalam bentuk diagonal dan lengkungan intersecting yang diterima sebagai asal gaya gothic. Rib vaulting digunakan oleh arsitektur Gothic untuk memberikan fleksibilitas bangunan dalam rekayasa atap dan dinding. Bisa dibilang, rib vaulting adalah modernisasi dari Gothic rib vaulting. Vaulting ini lebih mudah dibangun ketika membandingkannya dengan barrel vaulting, dan mereka juga lebih kuat dan lebih fleksibel. Rib vaulting dibuat dengan bentukan lengkungan, di mana menggabungkan dua lengkungan diagonal dari sudut ke sudut sehingga membentuk tulang rusuk, di mana antar lengkungan saling bersaut-sautan satu sama lain. Rib vaulting terkenal di umat Islam lebih dahulu 150 tahun sebelum mereka muncul di gereja Katolik. The Great Mosque of Cordoba, disebut Mosquita, adalah batu loncatan bagi sebagian besar orang Eropa arsitektur. Bentuk awal dari rib vaulting dilacak ke Istana Abbasiyah Ukhaidar abad ke-8 di Irak. Sistem rib vaulting ini juga ditemukan di banyak lonceng terowongan dari Ribat of Susa, dibangun pada 821 sampai 822, dan ini sangat mempengaruhi kubah lintas dari bagian tengah Saint Philibert di Tournos. Selanjutnya adalah mukarnas, merupakan wujud dekorasi 3 dimensi pada interior kubah bangunan yang terinspirasi oleh komposisi geometris sarang lebah. Desain mukarnas diterapkan pada kubah-kubah, relung, pintu gerbang, jendela, kolom, dan langit-langit ruang. Sebagian besar mukarnas terdapat di dalam ruang, dan sebagian kecil lainnya terdapat pada eksterior bangunan, seperti balkon minaret dan relung pintu gerbang. Di Masjid Jami Isfahan, Iran, mukarnas ditemukan pada bagian-bagian tertua dari masjid dan bagian kiblat yang dibangun di abad ke-11. Sementara itu, di Alhambra Palace, Granada, Spanyol, mukarnas dijadikan elemen dekoratif pada sebagian besar elemen arsitektur dan struktural. Kolom-kolom dinding, jendela-jendela, gerbang, koridor, dan relung-relung atap dihiasi dengan komposisi geometris ini. Mukarnas merupakan penerapan konsep building as a specific system for itself. Artinya, elemen bangunan ini dirancang sebagai sebuah sistem yang mengatasi sendiri masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, seperti masalah akustik, pencahayaan, dan sebagainya. Tekstur 3 dimensi yang dimilikinya membuat mukarnas memantulkan dan membaurkan cahaya yang masuk dari luar ke ruang yang berada di bawahnya. Mukarnas dapat pula berfungsi sebagai elemen akustik bagi ruang di bawahnya. Relung-relung yang terdapat pada mukarnas berfungsi sebagai alat penyerap dan refleksi difusi suara. Selanjutnya, vaulting terus berkembang dari zaman ke zaman. Groyan, Byzantine, Romawi, Fan, India vaulting merupakan jenis-jenis vaulting yang terus berkembang hingga sampai saat ini. Dengan kemunduran karya arsitektur Islam, maka dominasi beralih kepada arsitektur dunia barat. Pada abad ke-20, dapat disaksikan bahwa kemajuan besar dalam desain beton bertulang dikembangkan oleh bangsa barat. Munculnya konstruksi cangkang dan pemahaman matematis yang lebih baik dalam paraboloid hiperbolik memungkinkan kubah yang sangat tipis dan kuat dibangun dalam bentuk yang sebelumnya tidak terlihat. Vault di gereja Saint Sava terbuat dari kotak beton prefabrikasi. Mereka dibangun di tanah dan diangkat hingga 40 meter. Kemudian ada tile vaulting, dikembangkan juga oleh orang-orang barat. Menarik ditunggu bagaimana perkembangan vaulting di kemudian hari. Utamanya adalah dengan kontribusi dari bangsa Muslim, yang hingga sampai saat ini hanya sekedar euforia. Saya Muhammad Reza Palevi, undur diri, terima kasih.